Pada kali ini, kita akan mempelajari tentang biogeokimia. Ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung secara terus-menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik yang melibatkan peranan makhluk hidup dan tidak hidup seperti manusia dan bebatuan atau geofisik. Nah, seperti yang kita ketahui, daur-daur yang termasuk ke dalam biogeokimia adalah daur fosfor, air, karbon dengan oksigen, nitrogen, dan juga sulfur atau garam yang akan kita bahas pada kali ini. Pada dasarnya dari mana ya asal sulfur itu berada? Tentu saja jawabannya terletak pada sumber yang menghasilkan sulfur itu sendiri. Contohnya asap hasil dari industri pabrik, dari asap kendaraan bermotor, dan bisa juga berasal dari asap hasil letusan gunung berapi. Mari kita perhatikan ilustrasi dari daur sulfur berikut. Diawali dari sumber-sumber yang tadi telah kita sebutkan, aktivitas gunung berapi, kegiatan industri, dan penggunaan bahan bakar fosil melepaskan belerang ke udara dalam bentuk SO2. Lalu, gas itu mengalami oksidasi dan kemudian berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Gas tersebut jika telah berada di langit dan kemudian turun hujan, maka akan terjadilah hujan asam. Hujan asam sangat mempengaruhi penurunan kualitas dan keadaan makhluk hidup. Tumbuhan dapat mati, burung-burung dapat mati, akibat rusaknya habitat. Rawa kecil sebagai tempat hewan-hewan kecil tinggal, banyaknya terkontaminasi zat sulfur. Jika terlalu parah, akan menyebabkan kematian pada ikan. Serta, hewan yang telah memakan ikan yang terkontaminasi akan memiliki kandungan sulfur di dalam tubuhnya juga. Selain itu, hewan yang memakan tanaman terkontaminasi akan mentransferkan kandungan sulfur di dalam tubuhnya ke dalam tubuh predator yang memakannya. Seperti inilah penyebaran sulfur dengan jalur rantai makanan. Hewan-hewan tersebut ketika mati akan diurai oleh dekomposer yang lama-kelamaan akan tertimbun di dalam tanah secara aerob yang akan digunakan kembali untuk tumbuhan karena menghasilkan sulfat anorganik yang bermanfaat bagi tumbuhan. Sedangkan pada proses penguraian secara anaerob akan digunakan oleh gunung karena menghasilkan zat menguntungkan baginya, seperti senyawa sulfida beracun. Sementara itu, jasad dari hewan-hewan yang sudah terlalu lama tertimbun akan mengandung sulfur untuk dijadikan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama kendaraan bermotor, sehingga mengeluarkan asap kendaraan yang menuntun kita kepada daur sulfur yang awal. Cukup sekian, sampai di sini materi kecil yang bisa saya bagi untuk disampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan.